Pesan saya untuk anak-anak muda sih, carilah di dalam dirimu bakat apa yang ada ataupun pekerjaan apa yang kau sukai. Pelajari pekerjaan tersebut dan serius dalam menjalankannya. Apabila Anda telah mengetahui ilmunya, jangan takut ambil risiko. Berusahalah untuk mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adang. Usia sekarang sudah 31 tahun, alamat Kampung Parang, Sombaupu, Kabupaten Goa. Status telah menikah. Pendidikan terakhir saya SMP dan pekerjaan yang saya geluti sekarang di dunia pertamanan. Pekerjaan awal sebelum menjalankan proyek taman ada beberapa. Pernah jadi montir, pernah jadi tukang bangunan, dan yang terakhir saya berprofesi sebagai bandar judi. Ada sih beberapa alasan kenapa saya tinggalkan pekerjaan sebagai bandar judi. Pertama, saya merasa bahwa pendapatan saya pada saat itu tidak berkah. Kedua, saya tidak merasakan ketenangan dalam hidup saya. Dan yang ketiga paling signifikan, pas anak pertama saya lahir, saya merasa saya harus mencarikan nafkah anak saya dengan jalan yang halal. Awalnya saya menjalankan proyek taman karena saya melihat ada beberapa orang yang sedang menanam bunga di dalam suatu kawasan perumahan, dan saya tertarik dengan pekerjaan tersebut. Akhirnya saya mendekati orang tersebut dan berbincang-bincang, mencari tahu seluk-beluk dunia pertamanan seperti apa. Dan pada saat itu saya menginformasikan kepada orang tersebut apakah bosnya masih membutuhkan karyawan atau tidak. Dan setelah ketemu bosnya, ternyata dia masih membutuhkan karyawan untuk pembuatan taman. Pada saat itu awal saya kerja taman, saya hanya ditugaskan untuk meratakan tanah karena saya belum ada skill untuk menanam bunga ataupun menanam rumput, karena pekerjaan tersebut pasti membutuhkan skill. Dan setelah saya menjadi karyawan, saya betul-betul mempelajari seluk-beluk tentang taman, mulai dari YouTube, dari Google, dari keseharian. Saya sering masuk di perumahan-perumahan mewah, mempelajari cara menata taman, jenis-jenis bunga. Saya pelajari, termasuk nama-namanya juga saya hafal, saya usahakan untuk hafal. Dan saya juga mempelajari tentang gambar-gambar taman. Dan akhirnya pada saat itu, ketika kami bekerja bersama-sama di lapangan, bos saya melihat saya yang paling pintar di antara karyawan yang lain yang termasuk senior saya. Kemudian saya ambil tantangan dari bos saya sampaikan, kasih saya kesempatan untuk menata taman dalam satu titik. Bos saya memberikan tantangan tersebut dan hasilnya bos saya menyukai. Selang 2 bulan kemudian, saya diangkat sebagai pengawas di suatu perumahan. Dari situ saya semakin serius mempelajari tentang dunia pertamanan, bagaimana konsep menata taman, jenis-jenis bunga apa saja yang mau dipakai, dan yang mana bunga yang bisa kena cahaya matahari dengan tidak, juga dengan perpaduan warna ketika kita menata taman. Kemudian ada beberapa proyek yang saya dipercayakan oleh bos saya untuk jalankan proyek tersebut, dan akhirnya semua selesai. Ketika saya bekerja di suatu perumahan, terkadang ada tawaran dari penghuni rumah untuk dibuatkan taman depan rumahnya. Dan pada saat itulah saya mulai mengambil pekerjaan taman sendiri. Pada suatu saat saya memberanikan diri memasukkan pengajuan pembuatan taman ke beberapa instansi dan developer perumahan. Dan ada beberapa developer yang menerima pengajuan saya, dan disitulah saya mulai menjalankan proyek taman secara mandiri.
Dan pada saat menjalankan proyek taman ada beberapa kendala yang saya dapatkan. Terkadang ada beberapa developer ataupun penghuni rumah yang meminta konsep taman sebelum kita mengajukan anggaran biayanya. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir bahwa saya harus mempelajari gambar 3D untuk membuatkan konsep agar konsumen tersebut lebih yakin dengan konsep apa yang akan saya buatkan. Setelah menjalankan proyek taman, ada beberapa yang saya dapatkan, termasuk bisa bangun rumah buat keluarga, bisa beli kendaraan, termasuk kebutuhan untuk rumah tercukupi. Dan juga plusnya bisa berinvestasi, membeli beberapa kapling untuk masa depan anak-anak. Kendala sih yang biasa kita dapatkan di lapangan cuman pada saat musim kemarau, karena kita terkendala di penyiraman. Jadi kita harus mengeluarkan budget yang besar untuk menyiram tanaman agar dia bisa tumbuh. Kendala yang lain yang biasa didapatkan apabila kita mendapat pesanan bunga yang ribuan bahkan puluhan ribu tanaman, karena stok tidak ada lokal, akhirnya kita ngirim dari luar daerah. Dan resikonya ada pada perjalanan pada saat pengiriman, karena terkadang tanaman sampai di sini itu sudah mati sebagian. Kelebihan dari usaha taman kalau menurut saya ya, ada beberapa jenis tanaman yang hanya butuh modal sedikit, artinya kita bisa budidaya sendiri dan kita jual ke beberapa proyek. Dalam proses pembuatan taman, kita menang waktu dibandingkan pekerjaan yang lain, karena pembuatan taman itu sangat cepat banding dengan pekerjaan yang lain. Kunci dalam menjalankan usaha taman sebetulnya sama dengan usaha yang lain. Jalankan dengan telaten, jangan bosan. Kalaupun rugi itu adalah cobaan, kalaupun untung disyukuri. Yang kedua, usahakanlah jangan mengeluh. Jikalau kerjaan Anda lebih besar daripada gaji Anda, yakinlah suatu saat nanti Anda akan dibayar melebihi dari apa yang Anda kerjakan. Itulah konsep yang saya terapkan awal saya menggeluti dunia taman dan masih mengikut di suatu perusahaan. Dalam menjalankan bisnis bagi saya sih ya diutamakan kejujuran lah. Kita bisa menjalankan suatu pekerjaan dengan modal minim, tapi dengan adanya kepercayaan dari beberapa orang. Kadangkala kita terkendala dengan modal. Contohnya jikalau kita menjalankan beberapa proyek taman, terkadang kita terkendala modal. Karena ada proyek baru yang harus kita jalankan, sementara beberapa proyek yang telah selesai pencairannya belum jatuh tempo. Jadi kita harus putar otak gimana caranya agar proyek baru tersebut bisa jalan. Dan cara paling ampuh untuk menjalankan proyek baru tersebut dengan kepercayaan daripada teman-teman. Kita bisa ngambil rumput atau tanaman apa saja yang bisa kita ambil yang ada di tempatnya dengan pembayaran mundur. Pesan saya untuk anak-anak muda sih, carilah di dalam dirimu apa yang ada ataupun pekerjaan apa yang kau sukai. Pelajari pekerjaan tersebut dan serius dalam menjalankannya. Dan apabila Anda telah mengetahui ilmunya, jangan takut ambil resiko. Berusahalah untuk mandiri. Bagi teman-teman yang mencari jasa pembuatan taman, taman kantor, taman perumahan, maupun taman rumah pribadi, dengan konsep yang sebagus mungkin, bisa menghubungi kami di nomor 082 193 142 141.